Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik teman-teman, di sini saya Diko Muhammad Azlim dari kelas 3E Prodi PGSD Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Saya di sini akan menjelaskan tentang masyarakat dan komunitas. Yang pertama yaitu masyarakat. Masyarakat menurut istilah adalah kumpulan makhluk hidup sejenis yang memiliki struktur sosial. Struktur sosial ini yaitu jelas dia, perangkat-perangkat masyarakat itu jelas, memiliki pemimpin, wakilnya, dan jajaran-jajarannya sampai ke bawah. Yang kedua yaitu masyarakat menurut KBBI. Masyarakat menurut KBBI ialah kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama sebagai satu kesatuan yang besar, saling membutuhkan, serta memiliki ciri khas yang sama. Maksudnya ciri khas yang sama ya ini masyarakat ini memiliki kearifan lokal tersendiri dari masyarakat-masyarakat lainnya. Baik, selanjutnya yaitu pengertian masyarakat menurut para ahli ya. Yang pertama menurut Kunchara Diningrat. Menurut Kunchara Diningrat, masyarakat adalah merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat, bersifat kontinu, dan terikat oleh suatu identitas bersama. Yang selanjutnya yaitu menurut Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, masyarakat adalah suatu sistem yang dibentuk dari hubungan antar anggota yang menghasilkan suatu realita yang memiliki ciri khas tersendiri. Baik, yang selanjutnya adalah ciri-ciri masyarakat. Yang pertama, masyarakat melahirkan kebudayaan. Dalam konsepnya, masyarakat itu selalu menghadirkan kebudayaan karena tidak mungkin tidak ada masyarakat yang tidak melahirkan kebudayaan. Dan kebudayaan ini selalu diwariskan dari generasi ke generasi penduduk masyarakat tersebut, agar kebudayaan atau budaya tersebut terus dilestarikan hingga seterusnya. Yang kedua yaitu masyarakat ini mengalami perubahan. Maksudnya adalah masyarakat mengalami perubahan ini terjadi karena beberapa faktor. Misalnya yaitu adanya penemuan-penemuan baru yang mengakibatkan masyarakat ini dapat mengembangkan budaya atau yang ada di dalam masyarakat tersebut. Baik, yang ketiga adalah manusia yang berinteraksi. Dalam masyarakat pasti ada manusia yang berinteraksi. Interaksi ini terjadi secara lisan maupun tidak. Interaksi ini juga berlaku dimanapun dan kapanpun selagi individu yang ada di masyarakat tersebut bertemu. Yang keempat yaitu manusia hidup secara berkelompok. Manusia ini hidup secara berkelompok, kemudian dalam kelompok tersebut menjadi masyarakat. Mereka saling mengenal satu sama yang lain, serta saling bergantung antara satu dengan yang lainnya, karena manusia adalah makhluk sosial. Yang kelima adalah terdapat stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah meletakkan salah satu orang pada sebuah kedudukan dan peran yang harus dijalani atau dilakukannya. Misalnya jika dalam lingkungan sekolah itu terdapat kepala sekolah, wali kelas, wakil kepala sekolah, guru BK, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah terdapat kepemimpinan. Misalnya dalam sebuah masyarakat ini harus ada ketua RT, ketua RW, kepala desa, dan seterusnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis masyarakat. Jenis masyarakat ini ada 5. Yang pertama yaitu masyarakat primitif, masyarakat madani, masyarakat majemuk, masyarakat multikultur, dan masyarakat modern. Yang pertama adalah masyarakat primitif. Masyarakat primitif ialah masyarakat yang masih sangat tertutup oleh kebudayaan-kebudayaan atau perubahan-perubahan yang ada di era modern seperti ini, karena mereka masih memiliki tingkat kebudayaan yang cukup tinggi. Misalnya yaitu suku Mentawai yang ada di Provinsi Sumatera Barat, di mana suku Mentawai ini masih sangat tertutup dari
perubahan-perubahan yang telah kita rasakan seperti ini, seperti memakai pakaian, menggunakan teknologi-teknologi yang sudah ada, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu masyarakat madani. Masyarakat madani ini adalah sebuah kelompok masyarakat yang sudah menerima segala bentuk perubahan, kemajuan, serta teknologi-teknologi dan dapat memanfaatkannya dengan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga yaitu masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk adalah salah satu jenis masyarakat yang bersatu karena segala perbedaan yang ada di tengah masyarakat tersebut. Yang keempat adalah masyarakat multikultur. Masyarakat multikultur ini adalah golongan masyarakat yang hidup dalam banyak perbedaan. Masyarakat ini memiliki hubungan yang tidak terlalu erat. Namun untuk menjaga konflik-konflik yang ada dengan masyarakat ini, mereka sadar bahwa hidup rukun, damai dengan sekitar adalah cara untuk dapat hidup bersama dengan masyarakat yang lainnya. Yang kelima yaitu masyarakat modern. Masyarakat modern itu seperti kita ini ya, seperti kita sekarang sudah banyak mengalami perubahan, merasakan penemuan-penemuan baru dari para ilmuwan-ilmuwan, seperti kita dapat menggunakan internet, menggunakan gadget, dan lain sebagainya. Masyarakat modern ini kenapa demikian? Karena masyarakat modern ini memandang kehidupan sebagai hal yang perlu untuk melakukan kemajuan dan perubahan-perubahan untuk kedepannya menjadi masyarakat yang lebih baik. Yang selanjutnya akan saya sampaikan yaitu teori atau pembahasan tentang komunitas. Komunitas berasal dari bahasa Latin yaitu komunitas, yang berasal dari kata komunis yang berarti masyarakat, publik, atau banyak orang. Komunitas atau community adalah sebuah kelompok sosial yang terdiri dari beberapa organisme yang memiliki ketertarikan atau lingkungan yang sama. Misalnya itu komunitas pecinta alam, komunitas pecinta hewan seperti pecinta kucing, atau yang lainnya. Yang selanjutnya adalah konsep-konsep komunitas. Ada beberapa konsep komunitas menurut Montagu dan Madsen. Yang pertama yaitu setiap anggota komunitas berinteraksi berdasarkan hubungan pribadi atau individu dan hubungan kelompok. Yang kedua, memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengolah kepentingan-kepentingannya secara tanggung jawab. Yang ketiga, memiliki viabilitas, yaitu mampu memecahkan masalah-masalah yang ada dalam komunitas itu sendiri. Kemudian yaitu yang keempat, pemerataan distribusi kekuasaan. Di sini yaitu kekuasaan dalam setiap anggota komunitas ini merata, tidak berat antara salah satu anggota atau ketua si komunitas saja. Yang kelima yaitu memberi makna pada setiap anggota. Yang keenam, adanya heterogenitas dan beda pendapat. Ini diperlukan agar dalam komunitas itu adanya permasalahan sehingga interaksi dalam komunitas ini berjalan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu adanya konflik dan managing konflik. Dalam komunitas pasti ada konflik, dan di setiap konflik ini pasti ada yang namanya managing konflik, yaitu orang atau sesiapapun dalam komunitas itu yang dapat menyelesaikan konflik tersebut. Untuk melengkapi konsep-konsep dari komunitas tadi, sebaiknya dalam komunitas ini ada kompetensi atau penilaian. Yang pertama, kompetensi dalam komunitas ini yaitu yang pertama, mampu mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam sebuah komunitas. Yang ketiga, mampu bekerja sama secara rasional untuk mencapai tujuan-tujuan yang ada dalam komunitas tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan komunitas, di mana komunitas ini pasti memiliki tujuan.
Di antaranya yaitu yang pertama, menciptakan tempat berkumpul yang nyaman. Di mana maksud dari tempat berkumpul yang nyaman ini yaitu di mana kita dapat bertukar pikiran, bertukar pendapat tentang apa yang kita rasakan dalam kegiatan kita, baik sehari-hari ataupun dengan kegiatan kita bersama anggota komunitas kita. Yang kedua yaitu menyalurkan hobi. Komunitas ini kan misalnya kita contohkan yaitu komunitas pecinta kucing, pasti mereka menyalurkan hobi mereka tentang kucing, atau komunitas pecinta motor yang menyalurkan hobi mereka tentang motor. Yang selanjutnya itu menciptakan keluarga baru. Maksud dari keluarga baru ini di mana kita memiliki orang-orang terdekat kita selain keluarga kita sendiri. Yang keempat yaitu media ekspresi jati diri. Kita dapat mengekspresikan siapa kita melalui komunitas ini. Baik, selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan antara masyarakat dan komunitas. Yang pertama yaitu persamaannya. Persamaannya yaitu manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lain. Yang kedua yaitu memiliki peraturan kinerja atau kegiatan yang ada dalam masyarakat atau komunitas. Yang ketiga, komunitas ada dalam masyarakat, dan di dalam masyarakat itu pasti ada komunitas. Yang selanjutnya yaitu perbedaan antara masyarakat dan komunitas. Yang pertama itu perbedaannya itu kalau masyarakat ini sekelompok orang yang jumlahnya banyak, sedangkan kalau komunitas ini sekelompok orang yang jumlahnya sedikit. Mengapa demikian? Karena misalkan saja masyarakat Republik Indonesia kan jumlahnya tuh banyak, sedangkan misalnya komunitas nih komunitas pecinta hewan reptil. Dalam suatu negara itu sudah jelas pecinta hewan reptil itu sedikit atau lebih sedikit dari jumlah masyarakat. Yang kedua itu kesatuan hidup manusia yang bersikap mantap dan terikat adat, sedangkan kalau komunitas ini bersifat khusus karena adanya lokasi atau kesamaan wilayah. Yang ketiga yaitu sekumpulan orang yang hidup dalam wilayah yang tetap, sedangkan kalau komunitas ini kumpulan beberapa orang yang memiliki persamaan daya tarik dengan suatu hal. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang masyarakat dan komunitas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.